Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan dalami satu taktik negosiasi yang cukup menarik ya dari bab 17 materi Anda. Namanya taktik menarik kembali tawaran. Ya, the withdrawing and offer gambit. Nah, tapi penting nih di awal. Sumbernya bilang ini bukan buat situasi negosiasi yang ya enak-enak aja, penuh itikat baik gitu. Betul sekali. Ini spesifik. Jadi kapan dong dipakainya? Katanya sih ini efektif kalau kita merasa pihak lain tuh cuma ngulur-ngulur waktu aja buat neken harga serendah mungkin. Atau kita tahu nih, mereka sebenarnya mau deal tapi kok ya terus aja gitu, ngegiling terus buat untung ekstra. Bener. Pernah nggak sih Anda ada di posisi negosiasi yang rasanya udah di depan mata dealnya, tapi lawan bicara terus aja gitu, ngejar tiap sen terakhir. Nah, ini mungkin relevan. Secara psikologis, ini mainnya di fear of loss. Rasa takut kehilangan. Itu kuat banget. Takut kehilangan tawaran yang ditarik gitu ya? Iya. Jadi, waktu tawaran yang tadinya ada, tiba-tiba ditarik, wah, itu bisa bikin orang jadi pengen ngamanin cepet-cepet sebelum beneran hilang. Fokusnya jadi berubah. Dari yang tadinya mikir bisa dapat lebih murah lagi nggak ya? Jadi, waduh, jangan sampai deal ini lepas. Oke. Gimana sih cara kerjanya? Gampangnya gini ya, Anda atau pihak Anda kasih tawaran, terus pihak lain nolak atau nawar balik lebih rendah, atau mungkin juga cuma diam aja, nggak ngasih kepastian. Nah, terus kuncinya di langkah berikutnya. Anda balik lagi, mungkin besoknya, terus secara formal bilang tawaran kemarin ditarik. Alasannya, ya bilang aja situasinya udah berubah. Kita pakai contoh dari bab 17 di materi Anda deh. Misal ada grup teman patungan beli kabin. Ternyata biaya rawatnya mahal. Salah satu dari Anda mau jual bagiannya. Oke, misal bagian Anda dihargai $30.000 gitu ya harapannya. Iya. Terus perwakilan grup datang nawar cuma $20.000. Nah, di sini Anda sebagai penjual bisa bereaksi kan? Mungkin pakai taktik flinch yang dibahas di bab lain itu. Kaget itu bilang, $20.000? Wah, nggak bisa lah, jauh banget. Atau mungkin bilang, mungkin kalau 26.000 baru deh kita ngobrol lagi. Kasih sinyal penolakan yang kuat. Betul. Meskipun mungkin dalam hati, ya sedikit di atas $20.000 juga oke lah. Nah, disinilah taktik menarik tawaran ini dimainkan sama si pembeli. Besoknya, dia balik lagi. Iya, balik lagi, terus mungkin pasang muka agak nggak enak gitu. Terus bilang, aduh maaf nih soal kemarin, kita kan ngobrol di angka $20.000 ya. Tapi abis saya cek lagi sama teman-teman, lihat anggarannya lagi, kayaknya situasinya nggak memungkinkan deh. Jadi maaf banget tawaran $20.000 itu terpaksa saya tarik kembali. Nah, gimana coba dampaknya ke Anda sebagai penjual? Waduh, tawaran $20.000 yang kemarin rasanya rendah banget, yang kita tolak. Sekarang jadi kelihatan menarik, justru karena udah nggak ada lagi. Iya kan? Iya. Psikologi kelangkaan itu ya, potensi kehilangan. Persis, tekanannya langsung balik 180 derajat. Kalau Anda masih serius mau jual, wah, Anda mungkin jadi mikir harus gerak cepat nih sebelum hilang beneran. Jadi dinamikanya berubah total ya, cuma dengan satu langkah itu. Banget, ini mengubah permainan. Jadi intinya memang di pembalikan tekanan yang tiba-tiba ini. Selain fear of loss tadi, ada mekanisme psikologis lain nggak sih yang dijelasin di sumbernya? Sumbernya juga nyinggung soal reaktansi psikologis. Jadi waktu sebuah pilihan, dalam hal ini terima tawaran $20.000, tiba-tiba dihilangin, orang cenderung jadi makin pengen atau menilai pilihan itu lebih tinggi. Oh gitu ya. Ditambah lagi, ini bisa memecah pola pikir menggiling tadi. Mereka nggak bisa lagi santai-santai neken harga sambil mikir tawarannya bakal selalu ada. Mereka dipaksa mikir, oke, jadi mau gimana nih sekarang? Tapi perlu ditekanin lagi ya, sumber ini hati-hati banget merekomendasikannya. Iya, banget. Ini bukan buat main-main atau dipakai di setiap negosiasi. Hanya kalau Anda yakin pihak lain itu nggak tulus, neken terus, atau sengaja ngulur waktu padahal sebenarnya mereka mampu dan minat. Bukan buat negosiasi yang kolaboratif, yang tujuannya bangun hubungan baik. Sangat jelas, jadi menarik kembali tawaran ini bisa jadi alat yang ampuh tapi sangat situasional. Tujuannya buat mecah kebuntuan, maksa ada keputusan, dan intinya yaitu tadi, membalikan tekanan, biar nggak digiling terus. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari materi ini buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Taktik kayak gini kan bisa efektif ya buat hasil jangka pendek. Misalnya, Anda berhasil dapat harga lebih bagus di satu transaksi ini.
Tapi gimana dampaknya ke hubungan jangka panjang? Iya juga ya. Apakah menang sesaat ini sepadan kalau risikonya ngerusak kepercayaan atau hubungan bisnis ke depannya? Nah, gimana Anda secara pribadi menyeimbangkan antara, katakanlah, ketegasan taktis di negosiasi alot dengan usaha bangun hubungan jangka panjang yang saling menghormati? Itu pertanyaan penting banget sih. Jadi, nggak cuma soal menang atau kalah di satu meja negosiasi aja ya. Tepat. Ada konsekuensi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan.